Warni dari SMK Negeri 2 Balikpapan. Saya sudah mengajar di SMK Negeri 2 Balikpapan selama 21 tahun 5 bulan. Pada kesempatan ini sebagai tugas akhir dari mengikuti kegiatan Try Upskilling periode 5 tahun 2024, kami diberi tugas untuk membuat video pembelajaran. Saya memilih mengelola penjualan dan pelayanan untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Baiklah, kita simak video pembelajaran yang saya buat bersama kelas 12 pemasaran SMK Negeri 2 Balikpapan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 pemasaran 2 pada pagi hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran yang materi pembelajarannya pada pagi hari ini bertema mengelola penjualan dan pelayanan untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan memberikan materi berdasarkan video yang sudah Ibu buat di unit produksi dan TEPA SMK Negeri 2 Balikpapan. Kalian simak videonya sambil akan Ibu jelaskan materinya secara singkat. Nah, sebagai langkah belajar selanjutnya, nanti kalian secara kelompok akan membuat video seperti yang sudah Ibu contohkan di layar depan. Oke? Sekarang sambil menyimak akan Ibu jelaskan materinya. Saran 2 pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada sekretarisnya mana sekretaris? Ya, ada temanmu yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian semua pada pagi hari sehat semuanya. Baik. Kemudian untuk mengingatkan kembali, karena ini sudah bulan Desember, untuk mengingatkan kembali kepada kalian semua, sebentar lagi kalian akan mengikuti ulangan akhir semester 5. Jadi dipersiapkan materi-materi yang akan dikerjakan pada ulangan akhir semester, karena kalian ini adalah kelas 12 semester 5 adalah closing pembelajaran untuk eligible adalah untuk perankingan prestasi ketika kamu masuk SNBT untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu hanya untuk persepsi di depan, dan sekarang kalian perhatikan kembali ke layar di depan contoh-contoh video materi mengelola penjualan dan pelayanan untuk meningkatkan jumlah transaksi pelayanan pelanggan. Pengertian penjualan dan pelayanan. Penjualan, proses menawarkan dan menjual produk atau jasa kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pelayanan, upaya memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dalam setiap interaksi. Itulah pengertian penjualan dan pelayanan. Baik, itu adalah tadi pengertian penjualan dan pelayanan. Kemudian yang kedua, pentingnya penjualan dan pelayanan efektif adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, untuk menambah nilai transaksi, untuk mendorong refill, dan memperkuat hubungan pelanggan dengan merek atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah strategi. Strategi meningkatkan penjualan, yang pertama adalah bagi kalian kenalin dulu pelanggan itu. Pelanggan itu bagaimana, kemudian lakukan riset kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kemudian gunakan data untuk personalisasi penawaran. Kemudian promosi yang tepat sasaran seperti diskon, menggunakan media sosial, email marketing, kemudian cashback, kemudian macam-macam lagi yang dapat kalian lakukan melalui media-media sosial yang lain. Kemudian ada upselling dan cross-selling. Apa sih yang dimaksud upselling? Upselling adalah menawarkan versi premium dari produk yang diinginkan pelanggan. Sedangkan cross-selling menawarkan produk pelengkap yang relevan. Adapun strategi untuk peningkatan pelayanan pelanggan, yang pertama adalah strateginya adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu sangat berpengaruh penting untuk mencapai jumlah transaksi untuk melayani pelanggan. Kualitas pelayanan itu kalau kita lihat di supermarket sudah berbesar, kualitas pelayanan pelanggan adalah tempat yang nyaman, tempat berbelanja yang nyaman, kemudian mencari produk yang tertata rapi. Kemudian selain itu juga biasanya Sabtu Minggu ditawarkan berbagai macam diskon atau cashback pembelanjaan. Itu adalah salah satu strategi dalam meningkatkan pelayanan, menambah jumlah transaksi pelayanan pelanggan. Kemudian selain itu juga tempat parkir yang luas, ruangan yang dingin dan menyenangkan untuk berbelanja, arena bermain anak-anak adalah termasuk salah satu layanan pelanggan untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan dalam proses penjualan. Itulah sebabnya mengapa supermarket besar yang ada di Kota Balikpapan itu
menyediakan tempat yang senyaman mungkin, semaksimal mungkin melayani pelanggan. Walaupun kalau dibandingkan dengan retail kecil tradisional, mereka harganya lebih jauh lebih apa? Lebih mahal. Tetapi pelanggan tidak mengurangi pelanggan untuk tetap berbelanja di supermarket. Oke. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi mengelola penjualan dan pelayanan untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Apa yang ingin kamu tanyakan, apa yang ingin kamu ketahui, silakan bertanya. Dan kalau teman-teman yang lain bisa menjawab, silakan dibantu menjawab, dan nanti Ibu akan meluruskan jawaban kalian. Oke, silakan siapa yang ingin bertanya. Baik, Nela yang akan bertanya, silakan bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana contoh cara meningkatkan jumlah transaksi penjualan? Bagaimana contoh cara meningkatkan transaksi penjualan? Bagaimana? Siapa yang dapat silakan menjawab. Saya bisa, Bu. Ya, silakan. Bantu. Dengan menggunakan pemasaran digital seperti marketplace, Instagram, TikTok ataupun Twitter. Jumlah transaksi pelanggan itu banyak cara. Sekarang itu banyak cara, tidak perlu harus menggunakan baleho, menggunakan banner, membagi sebaran, tetapi cukup kalau kita punya HP, kita memegang HP, kita bisa meningkatkan jumlah transaksi pelanggan dengan berbagai macam media sosial yang ada sekarang ini. Semua orang, ya kan, semua orang di zaman digital sekarang nih, dengan smartphone, orang itu sekarang minimal mempunyai 5 sosial media. Jadi 5 sosial media inilah yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan transaksi pelanggan itu. Contohnya kalau di anak muda itu TikTok, ya kan? Jualan di TikTok itu luar biasa, kemudian di Instagram. Kemudian anak muda lagi lebih ke Twitter. Kemudian kalau kalangan ibu-ibu itu biasa meningkatkan jumlah pelanggannya melalui FB, ya. Kemudian lebih keren lagi mungkin pakai Telegram atau kemudian pakai email marketing dan sebagainya. Jadi banyak sekali untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Selain itu secara online, tetapi secara offline untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan itu, misalnya apabila ada event atau hari-hari besar seperti menjelang Natal, ya kan, menjelang tahun baru di Desember ini, inilah event para orang berjualan untuk meningkatkan jumlah transaksi penjualannya. Event-event tersebut misalnya dengan menjual pakaian bernuansa merah di hari Natal. Kemudian disambut lagi misalnya dengan Idul Fitri. Idul Fitri juga orang akan menjual berbagai macam pakaian Muslim. Kemudian event awal tahun ajaran ini juga ada momen untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Nah, kemudian selain itu juga biasanya juga orang akan melakukan bazar, kemudian pameran dan sebagainya, contoh-contoh offline untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Baiklah, untuk kita melihat secara langsung bagaimana cara meningkatkan jumlah transaksi pelanggan, kita akan menuju tidak jauh-jauh dari sekolah kita akan melihat minimarket kita atau unit produksi SMK Negeri 28. Kita akan turun sama-sama ke sana, kita akan berkunjung sana melihat bagaimana cara kasir, salah satu cara kasir, dan kamu juga dapat bertanya untuk meningkatkan bagaimana cara mereka untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan di penjualan pada unit produksi SMK Negeri 28. Baiklah, 12 pemasaran 2. Ini adalah unit produksi minimarket unit produksi SMK Negeri 2 Balikpapan. Salah satu contoh nyata yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan adalah salah satunya adalah pembayaran QRIS. Pembayaran ini kenapa kok termasuk untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan? Karena ini mempermudah pembayaran. Ini adalah pembayaran secara online. Selain dengan QRIS juga dengan CCTV yang adalah untuk meningkatkan rasa aman pembeli di dalam unit produksi ini. Baik, itu saja. Inilah salah satu bentuk layanan untuk meningkatkan transaksi penjualan yang ada di minimarket SMK Negeri 2 Balikpapan. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya kita dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini.
Kemudian harapan Ibu, di minggu ke depan kita sudah ulangan, kalian akan melakukan ulangan semester akhir semester 5 ya, adalah closing dari semua pembelajaran selama 3 tahun di SMK 2. Masih ada semester 6 ya, semester 6 adalah penentuan kamu lulus. Tetapi untuk melangkah ke universitas ada di semester 5, karena semester 5 ada ditutup untuk eligible atau jalur prestasi. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat dalam memenuhi tugas akhir re-upskilling periode 5 tahun 2024 dengan materi mengelola penjualan dan pelayanan untuk meningkatkan jumlah transaksi pelanggan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.